Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Rekayasa Tenaga Listrik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang generator DC. Baik, kita langsung mulai saja untuk hari ini. Generator DC atau pengertian generator sendiri adalah generator suatu mesin yang mengubah tenaga mekanis menjadi listrik. Dimana kita tahu tadi dari poros rotor, di mana di dalamnya ada stator. Rotor tersebut nantinya stator yang menginduksi atau membentuk medan magnet. Rotornya akan memutar dan menghasilkan energi listrik. Tenaga mekanis sendiri dia memutar kumparan kawat menghantar dalam medan magnet ataupun sebaliknya memutar magnet di antara kumparan kawat penghantar. Nah, tenaga listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut adalah AC, arus arah DC, atau arus bolak-balik AC. Jadi ada DC juga ada AC. Tergantung dari susunan atau konstruksinya dari generator tersebut. Bisa AC, bisa DC, tergantung tadi spesifikasi dari generator. Serta tergantung terhadap sistem pengambilan arus, di mana kemarin kita bedakan untuk AC dan DC, brush atau sikatnya untuk AC terpisah dan DC itu jadi satu. Ini ada video sampel terkait. Explain the principle of operation of a DC generator. We know that an electrical generator is a device Energi dapat dikonversi dari which converts mechanical energy di mana mechanical memutar into electrical energy. generatornya, di mana nanti akan menghasilkan energi listrik. This energy conversion is based on the principle of electromagnetic induction. Ini biasanya menggunakan hukum Faraday, which states that whenever there is a change in the magnetic flux associated with the conductor, an EMF is induced in it. This induced EMF causes a current to flow if the conductor circuit is closed. Di mana akan terjadi electromagnetic force tadi. Sehingga lampu dapat Therefore, the two basic essential requirements of an electrical generator are dapat menghasilkan energi listrik. the magnetic field Nah, di dalam generator, di situ ada rotor dan statornya. and the conductor which can move so as to cut the magnetic flux. Konduktornya yang berputar, di mana nantinya di split ring lah yang akan menghasilkan energi listrik. Thus, we can say that a DC generator operates on the principle of dynamically induced EMF. Now let's discuss how a DC generator operates. Consider a simple loop generator. Let's rotate its single-turn rectangular coil, say ABCD, about its axis in the magnetic field. Yang DC itu adalah slip ringnya adalah 1. Di sini tadi Note that both the permanent magnet and electromagnet can be used to produce the required magnetic field. We see that as the position of the rotating coil changes in the magnetic field, flux linked with it also changes. Thus, an EMF is induced in the coil in accordance with the Faraday's laws of electromagnetic induction. Nah, itu yang di galvanometer akan terlihat arus yang dihasilkan. This induced EMF is proportional to the rate of change of the linked magnetic flux. Istilahnya konduktor yang melewati medan magnet. We also see that after every half rotation, the sides AB and CD of the loop swap their positions. Thus, the direction of current flowing through them gets reversed. Nah, itu sistemnya bagaimana dia mendapatkan Such a current undergoing periodic directional reversal is known as alternating current. To change this bidirectional alternating current into makanya ini bisa unidirectional DC current, AC. split rings are used. Di mana dia hanya slip ringnya yang These split rings are made of a conducting cylinder nah pada saat di situ which is cut into two halves or segments
Ada pembatasnya yang mana dia tidak akan menghasilkan insulated from each other by a thin sheet of some insulating material like mica. The ring segments are also kept insulated from the central shaft and are connected to the ends of the coil and the carbon brushes. Now let's discuss how these split rings change the bidirectional alternating current into unidirectional DC current. Let's assume that current is flowing along ABCD. We see that brush 1 is in contact with segment A. Nah, itu sistem kerjanya untuk DC. Which acts as the positive end of supply. And brush 2 is in contact with segment B. Which acts as the negative end of supply. Therefore, the direction of current in the load resistance is from M to L. Now, after half revolution, direction of the induced current in the coil reverses and it begins to flow along DCBA. Also, position of the segments A and B gets reversed and brush 1 comes in contact with segment B. Which now acts as the positive supply. And brush 2 comes in contact with segment A. Which now acts as the negative supply. Thus, we see that the direction of current in the load resistance still remains to be from M to L. We also see that the position of the brushes is so arranged that the changeover of segments A and B from one brush to the other takes place when the plane of rotating coil is perpendicular to the plane of magnetic flux. When EMF induced in the coil is zero. Thus, we see that similar to an AC generator, current induced in the coils of a DC generator is also alternating. But due to the rectifying action of the split rings, current across the external load becomes unidirectional. This action of split rings is known as commutation. Related terms are biasanya ini adalah generator AC dan bedanya terhadap DC motor. Oke, itu penjelasan simulasi atau visualisasi di mana perbedaan antara generator AC dan DC. Dia menghasilkan energi listriknya bagaimana. Jadi, di dalam generator sendiri ada bagiannya, ada rangka, jangkar, terminal, komutator, dan ujung pelindung komutator, ujung pelindung gerak, sepatu katup, kumparan medan, dan pemegang sikat dan sikat arah. Dan sedangkan bagian utamanya itu adalah rotor dan stator. Kalau rotor ini adalah as yang berputar, stator adalah as yang diam. Ini bentuk visualisasinya stator dan rotor. Ada banyak komponen yang ada di dalamnya. Nah, untuk rotor, bagian generator DC yang berputar biasanya ada poros, inti, komutator, dan kumparan lilitan. Jadi ini komutator koilnya, iron intinya, ini isolasinya, ini adalah koil komutator dan koil insulasi dan komutatornya. Sedangkan stator di DC yang diam biasanya ada kerangka kutub utama dan belitan kutub bantu dan belitan bantalan dan sikat. Ini utamanya motornya, iron core-nya, belitan atau lilitan. Pole-nya adalah tadi titik 7. Nah, teori
tadi, kenapa terjadinya tadi adalah gaya gerak listrik atau menghasilkan listrik? Biasanya itu teorinya dari Faraday, di mana membuktikan bahwa sebuah kumparan yang akan dibangkitkan untuk gaya gerak listrik industri apabila jumlah garis gaya yang diliputi oleh kumparan dapat berubah-ubah. Ada 3 hal pokok yang terhadap menghasilkan gaya gerak listrik industri. Yang pertamanya adalah flux magnet yang dihasilkan oleh kutub magnet, adanya kawat penghantar yang merupakan tempat terbentuknya electric motive force, dan adanya perubahan flux magnet yang melewati kawat penghantar tersebut. Jadi ini skema dari teorinya yang tadi dalam visual, dan ini hasil dari visual tersebut. Jadi ini AC dan DC. Ini sikat luar, sikat dalam, bukan tergabung. Ini sikat tergabung. Maksudnya dipisahkan hanya dengan ini perbandingan prinsip kerjanya tadi terhadap AC generator DC, di mana dia akan berputar atau menghasilkan di sumber positif, B-nya akan akan berputar dan akan menghasilkan sumber positif juga. Sama seperti visualisasi atau penjelasan dari video sebelumnya. Nah, pada gambar generator DC sederhana dengan sebuah penghantar kutub tersebut dengan memutar rotor dan penghantar, maka pada penghantar akan terbentuk electromotive force. Nah, kumparan A, B, C, D yang terletak dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi A, B, dan C, D terletak tegak lurus pada alah fluksinya, di mana kumparan A, B, dan C, D tadi diputar dengan kecepatan sudut yang tetap terhadap sumbu putaran yang sejajar dengan A, B, dan C, D. Gaya gerak listrik industri yang terbentuk pada sisi A, B, dan C, D besarnya sesuai dengan perubahan flux magnet yang dipotong oleh kumparan A, B, C, D tersebut. Jadi juga ada jenis-jenis dari generator. Yang pertama adalah generator DC dengan penguat terpisah. Ada generator DC dengan penguat sendiri yang seringnya banyak kita temui. Ya, ada generator DC shunt, seri, dan komponen campuran antara shunt dan seri. Nah, penjelasannya di sini untuk yang penguat terpisah itu apabila arus kemagnetannya diperoleh dari sumber tenaga listrik arus searah di luar generator. Jadi istilahnya magnet yang diinjeksi ke dalam generator itu untuk memicu medan magnet tersebut dari eksternal. Generator DC dengan penguat terpisah hanya dipakai dalam keadaan tertentu. Dengan terpisahnya sumber arus kemagnetan dari generator, maka nanti ada kemungkinan besar kecilnya arus kemagnetan tidak terpengaruh oleh nilai arus ataupun tegangan. Ada juga 2 jenis penguatan. Yang pertama adalah elektromagnetik dan permanen magnet. Ini gambar rangkaian generator dengan rumusannya, di mana biasanya adalah EA plus VF ditambah dengan arus dan resistornya. EA ini adalah energinya atau dayanya. PF ditambah dengan IA dikali R. Nah, ini kalau rugi tegangan tiap sikat diperhitungkan, nanti ada 2 VSH ini terhadap sikatnya. Rumus umumnya kan tegangan sama dengan arus dikali hambatan. EA adalah gaya gerak yang dibangkitkan oleh jangkar. Ini dari jangkar dibangkitkan. VF-nya adalah tegangan penguatan kutub magnet. IF-nya adalah arus pada penguatannya. RF-nya adalah tahanan. Dan VS-nya logi tegangan tiap sikat. Ini di sikatnya sini. Biasanya VSI di sini. Nah, jenis belitan jangkar dalam generator biasanya adalah belitan komutator gelung atau jerat. Ini untuk gelung atau jerat.
biasanya adalah di sini polnya dalam bentuk prisma. Ini rumusan generator DC seri. Ini adalah diagram arus, ini diagram tegangan. Ini rumusan dari tegangan dan arus. Nah, bila rugi tegangan tiap sikat diperhitungkan, maka nanti rumusannya akan seperti ini. Arus RS sumber arus A-nya. EA adalah GGA yang dibagikan, IARA adalah rugi tegangan dalam jangkar, ISRS adalah ruginya dalam belitan penguatan kutub magnet seri. Nah, sedangkan ada penguatan eksitasi terhubung paralel dengan belitan jangkar pada rotor. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet statornya. Ini untuk shunt adalah bentuk diagram arusnya seperti ini dan diagram tegangannya seperti ini. Berbeda tadi dari seri. Kalau seri tadi adalah segaris, kalau shunt adalah paralel. Penguatan eksitasinya terhubung paralel, di mana tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Rotor berputar dalam medan magnet yang lemah, dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator sampai dicapai tegangan nominal yang diperlukan atau yang ditentukan. Pengaturan arus eksitasi yang melewati belitan shunt di S1 dan E2 ini diatur oleh tahanan geser. Jadi tahanan gesernya yang diatur sini seberapa besar S1 S2-nya dikeluarkan. Makin besar arusnya, maka makin besar medannya. Sehingga tegangan terminalnya meningkat sampai mencapai tegangan nominal. Jadi ini bisa diatur, semakin besar arusnya maka akan semakin besar medan yang dihasilkan. Jika generasi shunt tidak mendapatkan arus eksitasi, maka sisa magnetis tidak akan ada. Atau jika belitan eksitasi salah sambung, atau jika arah putaran terbalik, atau rotor terhubung singkat, maka tidak akan ada tegangan atau energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut. Biasanya tegangan output akan turun juga banyak untuk kenaikan arus beban yang sama dibandingkan dengan output pada generator penguatan terpisah. Karena dia terinjeksi di dalam situ, jadi dia ngambil di medan di dalam sebagai sumber tegangan. Karakteristik dari generator penguatan terpisah dan generator shunt tentu kurang baik, karena seharusnya sebuah generator mempunyai tegangan output yang konstan, namun hal ini dapat dibagi dengan generator kompon. Seharusnya 100 bisa jadi 50 karena tadi di dalam tersebut. Ini adalah komponen panjang atau generator kompon tadi untuk mengatasi masalah tersebut. Dia adalah adanya tadi ini diagram arus dan diagram tegangan. Rumusannya juga ada terhadap sikatnya, tegangan dan arus dan energi daya. Ini untuk komponen pendek, bedanya dengan komponen shunt panjang, pendek. Ini rumusannya terhadap sikat. Itu tadi rumusannya. Sedangkan untuk generator DC kompon, ini mempunyai dua penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. Satu penguatan eksitasi merupakan penguatan shunt dan yang lainnya seri. Pengaturan medan magnet D1 dan D2, inilah yang bisa menghasilkan tadi medan. Tegangan output generator yang terlihat konstan dengan penambahan arus beban baik pada arus eksitasi penuh maupun 50%. Hal ini disebabkan adanya penguatan lilitan seri, sehingga yang cenderung akan mengakibatkan tegangan naik jika arus beban naik. Jadi ini merupakan kompensasi generator shunt yang cenderung tegangannya akan turun jika arus bebannya naik. Jadi ini tergantung pada rangkaian seri atau paralel. Ini diagram daya efisiensi di dalam tadi penampang dari kumparannya, dan ini ada A-nya adalah rugi putaran beban, rugi beban, kumparan, kontak sikat, daya,
pada seri dan sum. Ini ada daya input, daya output, rugi tembaga, dan besi elektromagnetik juga diperhitungkan. Redaman dari motor DC bisa dihitung dengan menggunakan rumus dari efisiensi generator, efisiensi listrik, efisiensi bruto. Ini PN/PIN, PN/PM, dan PM dan PIN ini adalah bruto. Ini ada soal, misalkan sebuah generator DC kompon panjang jangkar berputar 1500 rpm menghasilkan daya output 11 kW, tegangan beban 20, diameter jangkar 50, tahanan jangkar 0,06, tahanan penguat kutub magnet seri 0,05 ohm, tahanan penguatan keotomatisan 100 ohm, rugi besaran gesekan 500 watt, rugi tegangan tiap sikat 1,5 volt. Pernyataannya, gambar diagram arus, kuat arus, gaya gerak listrik, daya listrik, dan redaman generator. Cara penyelesaiannya diketahui tadi dari soal ini, ada generator DC kompon panjang dengan VSI, sikatnya N, PN, VL, D, RA, RS, RF, dan PB. Nah, yang ditanyakan tadi adalah gambar arus EA, PM, dan efisiensi dari generator dan listrik. Ini untuk kompon panjang, ini gambarnya, tegangan dan arus, jadi sesuaikan sama visualisasi gambar penjelasan sebelumnya. Arus di masing-masing bagian, ini di mana untuk di VF sama dengan IF per RF, di mana kita ketahui bahwa VF dan RF-nya sudah didapatkan. Hasilnya ada ini. Untuk PN sendiri, di mana arus di lilitannya, IL, sama dengan tadi adalah ini antara PN dan PN. IA-nya adalah gabungan antara IF dan IL. IS-nya sama dengan IA. EA sama dengan VF sama dengan VL. EA-nya nanti rumusannya adalah VL sama dengan IA kali RA plus IS kali RS plus 2 PSI. Hasilnya adalah 228,74 volt. Sesuai dengan rumusan sebelumnya. P motor, P generator sama dengan EA dikali IA sama dengan 11.940 watt. Efisiensi generator adalah 88,4% dan efisiensi listriknya adalah 92%. Bagus. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau ada yang tanya, silakan ditanyakan. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.